Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasaruhu wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita melakukan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita dan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita dengarkan ceramah subuh ini. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita tercinta Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab MA. Sebelumnya kita awali dengan Fatihah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada yang terhormat Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab, ilaihi falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saya diminta berbicara tentang menyambut Ramadan. Kita tidak lama lagi, insya Allah 2 minggu lagi Ramadan. Saya kira tema ini bagus. Sebagian dari kita, semuanya kita ingin dapat Lailatul Qadar. Tapi biasanya kita siap-siap untuk Lailatul Qadar itu setelah berlalu setengah Ramadan. Ada yang hanya pada tanggal 27 Ramadan itu mau Lailatul Qadar. Itu sebenarnya suatu cara yang keliru. Jauh sebelumnya kita sudah harus siap. Sebelum Ramadan, suatu ketika Rasulullah bersabda. Sabda beliau itu menjelaskan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu, untuk mengisi Ramadan itu. Beliau khutbahnya antara lain menyatakan demikian. Atakum syahrus siyam, sebentar lagi akan datang kepada kalian, kita dengarkan kata-katanya, akan datang kepada kalian bulan Ramadan. Fihi lailatun, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Fa'alaikum bi arba'i khisal, saya berpesan kepada kalian melakukan 4 hal. Khaslatani tardawna bihima rabbukum, ada 2 hal dari yang 4 itu menjadikan Allah senang sama kamu, menjadikan Allah ridha sama kamu. Wa khaslatan, ada 2 lagi yang kamu harus lakukan.
dalam rangka bulan Ramadan itu yang jangan tidak kamu tidak peroleh pada waktu itu. Kita lihat dulu yang pertama. Bulan Ramadan itu ada bulan yang datang di dalamnya satu malam, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tamu yang datang. Tamu ini terlalu agung. Dia tidak akan berkunjung menemui seseorang kecuali kalau orang itu dianggapnya, dinilainya telah mempersiapkan untuk kedatangannya. Saya sering beri contoh begini. Ada tamu agung dari luar negeri sampai di airport. Banyak yang datang ke airport untuk menyambutnya. Tetapi mari kita bertanya, apa semua yang datang itu dia lihat? Tidak. Apa semua yang dia lihat itu dia senyum padanya? Tidak. Apa semua yang dia senyum kepadanya itu dia ajak bicara? Apa semua yang dia ajak bicara dia kunjungi rumahnya? Udahlah. Siapa yang dia kunjungi rumahnya? Rumah kita itu hati kita loh. Yang dia kunjungi, yang dia tahu ini sudah siap di rumahnya nih. Ini sudah siap menyambut saya nih. Nah, begitu juga dengan Lailatul Qadar. Semua kita kan mau, iya. Boleh jadi anda yang nggak ke airport, yang nggak puasa itu jelas tidak dapat. Yang puasa, dia lihat dulu. Ada yang dia lihat, oh ini belum apa-apa nih. Ada yang sudah senyum, dia ajak ngomong. Dia tidak datang ke rumahnya. Walaupun dia ajak ngomong, tahun depan deh saya datang, belum siap kamu. Itu yang pertama. Nah, karena itu perlu persiapan sejak dini. Nah, Nabi memberi 4 hal yang harus kita lakukan. 4 hal itu sabda Nabi, 2 menjadikan Tuhan senang sama kamu. Yang 2 lagi, jangan tidak. Kamu harus dapatkan 2 itu. Adapun 2 hal yang menjadikan Tuhan ridha kepadamu adalah tashhadu alla ilaha illallah wa tastaghfiru. Perbanyak menanamkan dalam hati kesadaran akan la ilaha illallah. Yang kedua, mohon beristighfarlah. Kita akan jelaskan ini 2 apa. Apa sih artinya la ilaha illallah? Semua tahu terjemahannya. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Itu ulama beda pendapat tentang terjemahan ini atau makna ini. Tapi yang penting, Tuhan Allah itu penguasa, pengatur alam raya. Itu Allah. Kalau saya berkata tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, itu juga benar. Tetapi kalimat yang berhak disembah itu, kalimat itu tidak ada dalam la ilaha illallah. Kita terjemahkan satu persatu. La tidak ada. Ilaha Tuhan. Illa kecuali Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Memangnya tidak ada Tuhan selain Allah? Ada orang, Tuhan itu kalau dinamai yang disembah, tidak ada Tuhan yang disembah, banyak yang disembah, hawa nafsu disembah. Karena itu ulama lantas sisipkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kalimat berhak disembah tidak ada di sini.
Nah, dari sini ulama berkata, tidak ada Tuhan selain Allah, itu artinya tidak ada penguasa alam raya ini yang menguasai segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu, dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Rumput yang menghijau, subur, atau kering, itu dia yang atur. Daun yang jatuh, itu dia yang atur. Itu artinya la ilaha illallah. Tidak ada penguasa, pengatur alam raya ini kecuali Allah. Oke. Tanamkan itu. Ini jatuh, Allah. Pengaturannya bisa melalui sistem itu yang dinamai sunnatullah, bisa melalui inayatullah, bantuan Allah. Tidak ada yang terjadi. Itu tidak bertemu dua orang, tidak berpisah dua orang kecuali ditetapkan oleh Allah. Ini tanamkan ini. Nabi pernah bersabda begini, jaddidu imanakum sa'atan fasa'a. Perbaharui iman kamu dari saat ke saat. Kaifa nujaddid imanana ya Rasulullah? Bagaimana kita memperbaharui iman kita? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan la ilaha. Tanamkan itu. Kita punya iman ini tidak jarang dipenuhi oleh kotoran-kotoran, debu-debu syirik. Ya. Itu yang takut pada angka 13. Bagaimana kira-kira itu? Itu debu syirik. Itu yang keberatan pada ketetapan Allah. Itu debu syirik. Itu yang menganggap bahwa saya berhasil karena usaha saya. Itu debu syirik. Ya kan? Jadidu imanakum, perbaharui. Ada. Yang pertama yang menjadikan Allah ridha, syahadah. La ilaha illallah. Kita punya orang tua-tua dulu, itu biasanya setiap menjelang maghrib, itu baca itu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu sebenarnya ajarannya Nabi. Hanya sebagian kita cuma baca, tidak ngerti. Itu yang pertama. Yang kedua, tastaghfiru. Tuhan senang kalau Anda istighfar. Senang sekali. Apa itu istighfar? Allah Ghaffar. Istighfar, ghafara itu berarti menutup. Menutup. Kata Imam Ghazali, yang ditutup Allah itu banyak sekali. Mohon ditutup. Apa yang ditutup Allah? Kita lihat kata Imam Ghazali. Yang pertama ditutupnya, apa yang dikandung oleh perut Anda. Kira-kira kalau diperlihatkan itu. Untung Allah tutup. Kotoran nih di dalam. Itu satu. Yang kedua, yang ditutup keburukan hati Anda. Saya sebenarnya benci Anda, tapi kan Anda tidak tahu. Saya sebenarnya cinta si A itu, tapi tidak ada yang tahu. Allah tutup. Syukur ditutup. Yang ketiga, ini ibu-ibu. Tidak jarang, saya beri contoh, kita berpakaian. Tiba-tiba robek ini pakaian saya. Iya, istighfar. Supaya apa? Ditutup keburukan ini sehingga orang tidak lihat. Ditutup. Yang ditutup oleh Allah lagi, keburukan-keburukan kita. Anda tidak tahu, Anda cuma tahu saya baik kan? Ya, tidak tahu. Tidak tahu apakah saya salat subuh atau tidak. Mungkin saya baru salat subuh ketika ditutup. Ada yang korupsi, ditutup oleh Allah.
Itu orang tua-tua kita dulu, ayah saya dulu, Pak Aksa kenal. Ayah saya dulu itu setiap duduk begitu obrolannya terus, ya Rabbi ustur mara'ait, ya Allah tutupi apa yang kamu lihat. Dia lihat kita punya keburukan. Istaghfiru, baru nanti dosa kita minta diampuni. Apa makna ini? Lakukan introspeksi. Tuhan senang, saya punya ini, ya Allah tutupi, ya Allah saya punya. Jangan berbangga dengan apa yang Anda sudah lakukan. Tutupi itu. Oke. Itu istighfar, itu yang paling Allah sukai. Sadar bahwa dia senang kalau saya beristighfar. Ada satu orang, saya kisah sedikit. Ada satu orang zaman Nabi. Dia ke Ka'bah keliling, setiap dia sampai di rukun Yamani sampai Hajar Aswad, setiap keliling begini, ya Karim. Nabi ada di belakangnya. Nabi juga, ya Karim. Sampai di ujung sana lagi, ya Karim. Nabi ulangi lagi. Didengar oleh orang ini, kok orang di belakang saya ngulangi terus saya punya ini. Sampai di sini, ya Karim. Diulangi lagi. Sampai di Hajar Aswad, ya Karim. Diulangi lagi. Orang itu terus balik. Hei, kamu ejek saya ya? Dia tidak kenal bahwa itu Nabi. Seandainya saya tidak lihat kau punya muka ini cerah, saya akan adukan kamu pada nabiku. Kata orang itu. Terus Nabi berkata, kamu belum pernah ketemu dengan nabimu? Dia bilang, belum, saya baru dari orang dari luar kota, dari pegunungan, terus saya baru turun, saya langsung pergi ziarah Ka'bah. Terus dia berkata, Allahumma sholli. Saya Nabi. Orang itu peluk Nabi, menangis, maafkan saya ini. Jibril turun. Hai Nabi Muhammad, kamu kira kalau orang itu berkata ya Karim, sudah diampuni dosanya? Sampaikan pada orang itu, disampaikan oleh Nabi. Terus kata orang itu, kita dengar, ini orang lugu, tapi tulus ini. Dia berkata apa? Kalau Tuhan tidak mengampuni dosa saya setelah saya berseru di rumahnya, saya akan minta pertanggungan jawabnya. Kenapa dia tidak ampuni dosa saya? Disampaikan oleh Nabi, dia bilang berkena. Terus ditanya, kenapa? Dia bilang, kenapa dia namai dirinya Ghaffar dan Karim kalau dia tidak mau ampuni saya? Turun lagi Jibril, Allah sudah mengampuni kamu. Jadi penamaannya itu dia senangi. Karena kalau tidak ada yang minta ampun, tidak ada gunanya dia bersifat Karim, tidak ada gunanya dia Ghaffar. Itu sebabnya itu sebabnya ucapan selamat paginya orang-orang, apalagi di Mesir, saya lama di Mesir, selamat paginya itu kalau bulan Ramadan Karim. Bukan dia katakan sabahul khair, bukan dia katakan assalamualaikum. Begitu bertemu Ramadan Karim, dijawab apa? Allahu akram. Allah lebih karim dari Ramadan. Rezeki itu melimpah, rizki lahir dan batin melimpah. Allah lebih akram dari itu. Nah, itu. Oke deh, kita kembali. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah, dua hal yang jangan tidak Anda harus raih di sini. Ada hal-hal dalam kehidupan dunia ini yang kesempatannya, waktunya
terbatas. Saya beri contoh. Orang yang masih hidup ibu bapaknya, itu kesempatannya untuk dapat sorga lebih banyak daripada orang yang sudah meninggal orang tuanya. Iya kan? Ridho Tuhan pada ridho orang tua. Begitu meninggal, bagaimana lagi, saya sudah tidak bisa itu. Nah, Ramadan ini waktu untuk dapat apa? Dapat sorga dan terhindar dari neraka. Nah, jadi itu sebabnya tas'aluna uljan wa ammal khaslatani lazinan lakum anhuma huwa an tas'alunahul jannah wa tasta'izuna minan nar. Kamu mohon sorga, jangan sampai tidak mohon sorga. Jangan sampai tidak mohon terhindar dari neraka. Nah, kita lihat sekarang apa artinya mohon. Lakukan sesuatu. Kalau mau minta duduk begitu, tidak ini, tidak. Bekerja untuk itu. Nah, di bulan Ramadan ini, pada bulan Ramadan itu, hal-hal kecil dampaknya besar. Karena itu jangan tidak melakukan sesuatu dengan alasan ini terlalu kecil. Ada ungkapan itu. Kita lihat ungkapan itu berkata begini. Yang sedikit itu lebih banyak daripada tidak ada. Ya. Sedikit lebih banyak dari tidak ada. Itu alhamdulillah nih ada satu gelas nih air. Kalau tinggal seperempat, sedikit ya. Lebih banyak dari tidak ada atau tidak? Lihat itu. Dan yang sedikit itu kalau berulang-ulang jadi banyak. Itu pegang gitu. Itu yang dilakukan orang. Sedikit-sedikit. Itu kalau kita di Mekah, Masya Allah, itu air minum tuh orang kasih. Segelas kopi, sedikit itu tidak ada artinya. Itu. Satu biji korma. Ya kan? Lakukan kebaikan sesedikit mungkin pun. Nabi bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Hindari neraka itu walaupun hanya secuil korma. Jangan tidak melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini. Jangan menganggap, waduh malu sedikit. Tidak ada. Sedikit. Sayyidah Aisyah pernah dapat korma. Satu ini. Dia bagi satu-satu. Ini buat kamu satu, ini buat kamu satu. Jangan malu. Nah itu makna tas'alunahul jannah. Ya Allah, mohon sorga dengan melakukan amal-amal kebaikan, menjauh dari neraka walau sedikit. Karena siapa Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Ini nih meja nih saya beri contoh. Saya mau angkat ini tidak kuat saya sendiri. Tapi kalau digoyang sedikit tidak bergerak dari tempatnya tapi bergoyang, ya. Sedikit sekali itu. Allah berfirman, siapa yang digoyangkan walau sedikit, zuhziha 'anil nar, sehingga dia masuk surga, itu orang sudah beruntung sekali. Tidak usah berkata saya mau di surga yang tertinggi. Itu Nabi itu yang dapat, itu kita punya doa itu. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilah. Wasilah itu yang paling tinggi itu. Tidak usah dulu, jangan dulu targetnya terlalu jauh. Ya kan? Ya, ini deh sedikit deh. Yang penting masuk surga. Tidak usah tinggal di Menteng, ya.
pinggiran pun alhamdulillah. Dan kalau Anda bersyukur, Allah tambah. Itu jadi kesimpulannya bahwa menghadapi Ramadan itu ada dua. Yang pertama, menanamkan kebesaran Allah. Menyadari kelemahan kita. Bermohon kepada Allah. Dan melakukan kebaikan sesedikit apapun. Itulah artinya hadis yang populer, kalau datang bulan Ramadan pintu sorga dibuka, ya, pintu neraka ditutup, setan terbelenggu. Ulama malah beda pendapat, sorga sudah ada sekarang atau belum? Ada yang bilang belum ada. Belum ada, ngapain ada sekarang belum ada yang masuk? Ada yang berkata begitu, tapi terlepas. Terbuka. Karena sedikit aja yang Anda lakukan, Anda udah bisa masuk surga. Sedikit saja rasa takut dari neraka sehingga menghindar, sudah tertutup. Tidak ada lagi yang masuk neraka. Di bulan Ramadan ini mestinya tidak ada yang masuk neraka. Walau sedikit dari apa yang kita lakukan. Itu yang harus disiapkan. Jangan pernah menduga bahwa saya sisi lain, kita kan itu seringkali cari yang berat-berat, ya. Cari yang berat-berat, mau ini mau itu. Cari yang ringan-ringan aja. Itu ada istilah berbisnis dengan Tuhan. Ada bisnis dengan Tuhan. Ya. Itu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu saya tunjukkan perniagaan, perdagangan dengan Tuhan yang menjadikan kamu terbebaskan dari segala siksa? Fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum. Bergembiralah kamu dengan jual beli yang kamu lakukan dengan Allah. Jual beli bisnis nih. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan. Siapa yang mau ngutangi Tuhan? Qard itu kredit. Siapa yang mau mengutangi Tuhan? Jadi ada bisnis. Nah, pebisnis itu mau melakukan sesuatu dengan usaha yang paling ringan, tetapi untung yang paling banyak. Begitu kan? Modalnya sedikit, untungnya banyak. Nah, apa itu? Mau berbisnis dengan Tuhan di bulan Ramadan atau di sepanjang tahun? Akhlak yang baik. Dan berakhlak dengan Tuhan. Akhlak itu bukan cuma akhlak antara sesama manusia, akhlak dengan Tuhan. Sangka baik. Sangka baik itu sesuatu yang sangat hebat loh. Sangka baik dengan Tuhan. Sayyidina Umar sedemikian besar sangka baiknya, sampai-sampai apa dia katakan, kalau ada pengumuman cuma satu orang yang masuk surga, saya harap saya yang satu itu. Tetapi rasa takutnya ada juga. Kalau ada satu orang yang diumumkan masuk neraka, saya takut saya. Itu kata Sayyidina. Sangka baik, senyum. Jadi tidak harus pemberian Anda itu berbentuk materi. Itu bisnis yang paling bagus. Ingat Allah. Ada dua kalimat yang sangat mudah diucapkan di lidah, sangat berat dalam timbangannya, sangat disukai Tuhan. Apa itu? Subhanallah, alhamdulillah. Itu. Tapi sadar, Tuhan Maha Suci. Oh, saya lagi miskin nih, saya lagi ini. Tidak, ini ada baiknya di belakangnya. Nah, itu jiwa siap. Datang Lailatul Qadar, oh ini orang sudah siap nih. Saya udah bisa datang ini.
dia datang pada Anda. Bukan pada tanggal 27 baru. Ya kan? Jauh sebelumnya dipersiapkan itu. Jadi mulai sekarang siap-siap. Ya. Air tidak bisa bertemu dengan minyak. Dia tidak datang kecuali yang hatinya bersih, yang dekat kepada Allah. Tidak harus, ini tidak harus dalam kegiatan-kegiatan positif yang bersifat wajib. Tidak harus khatam Quran. Satu ayat yang Anda fahami artinya dan amalkan lebih bagus dari membacanya. Itu cara sahabat dulu. Tapi kita kan mengejar khatam. Baru kalau sudah khatam, beritahu saya sudah khatam. Ini sudah 2 kali saya. Enggak. Pelajari. Oh ini maknanya ini. Begitu cara sahabat. Itu arti tadarus. Tadarus itu artinya saling ajar mengajar. Jadi tadarus itu sebenarnya bukan sendirian. Kalau sendiri bukan tadarus, saling ajar mengajar. Baca, oh ini maknanya apa ya? Tanya, oh ini begini, itu tadarus. Nabi melakukannya dengan malaikat Jibril. Nabi melakukannya dengan malaikat Jibril. Tadarusnya itu Nabi, bukan sendiri beliau. Itu yang kita siapkan. Mudah-mudahan insya Allah kita punya Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Mudah-mudahan benar-benar kita dapat bertemu dengan Lailatul Qadar insya Allah. Sehingga itu lebih indah dari 1000 bulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, demikian ceramah yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada pagi ini dapat kita amalkan. Nanti mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.